Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPA bersama Ibu Laila. Sebelumnya kalian sudah Ibu minta untuk menyimak video tentang penyelidikan IPA di Google Classroom dan menjawab pertanyaan interaktif yang muncul di video. Nah, tentunya harusnya kalian sudah lebih paham tentang penyelidikan IPA. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kalian bisa mencermati modul yang sudah Ibu posting di Google Classroom. Ini nanti ada kegiatan kelompok dan kegiatan atau aktivitas individu untuk praktikum. Nah, di modul sudah ada pendahuluan, yaitu tentang kompetensi yang harus kalian kuasai. Di bagian pengetahuan, kalian harus bisa menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Kemudian untuk keterampilan, kalian harus bisa menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda sekitarnya dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Ya. Petunjuk belajar dalam memakai modul sudah ada ya. Nanti ada materi, silahkan dibaca sendiri materinya. Kemudian ada aktivitas atau tugas. Ada rangkuman untuk memperdalam materi, kemudian ada tes formatif yang dilengkapi kunci jawaban. Jadi kalian bisa mengerjakan dan mencocokkan dan menilainya sendiri. Nah, ini kalian bisa dibantu oleh guru dan orang tua dalam mengerjakan. Jadi bisa konsultasi ya. Kalau tidak paham bisa tanya ke guru atau ke orang tua. Ya. Kemudian kegiatan belajar 1. Yang pertama berjudul penyelidikan IPA dan eksperimen. Ini ada indikator pembelajaran yang harus kalian lakukan. Yang pertama menjelaskan metode ilmiah, kemudian membuat sebuah penyelidikan IPA. Tadi sudah melihat penjelasan di video, sekarang kalian membuat praktik secara berkelompok ya nanti. Kemudian menjelaskan komponen keterampilan proses, ini tugas individu. Kemudian melakukan eksperimen, ini tambahan saja, nanti kalian bisa mencoba-coba sendiri tapi sifatnya tidak wajib gitu ya. Nah, di materi sudah ada tentang objek IPA, apa saja objek IPA, kalian bisa baca sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan di video. Kemudian ada langkah metode ilmiah. Nah, untuk langkah metode ilmiah kalian bisa praktekkan secara berkelompok ya. Ini secara berkelompok 2-3 anak bebas memilih ya, biar lebih kenal sama teman-teman sekelasnya. Ini sudah ada contohnya. Ada beberapa langkah. Yang pertama observasi. Nah, sebelumnya kalian harus menentukan topik penyelidikan. Misal kalau ini contohnya menentukan pupuk terbaik, kalian menyediakan beberapa pupuk, misal pupuk A, B, C. Diobservasi, dari informasi misal kandungannya apa, kemudian membuat pertanyaan atau mempertanyakan kira-kira mana yang paling cepat, kemudian berhipotesis atau membuat kesimpulan sementara, kira-kira mana yang paling baik dari mungkin kandungannya. Sebelum kalian mencoba kan sudah tahu kandungannya di bungkus atau kemasan atau dari referensi lain, bisa kira-kira yang mana yang bagus, yang paling baik. Kemudian merencanakan eksperimen, silahkan merencanakan eksperimen, bisa berbagi tugas dengan teman yang lain. Buatlah eksperimen yang simpel-simpel saja, yang sederhana ya. Setelah eksperimen jadi, maka menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Ini karena pupuk jadi prosesnya lama ya. Silahkan memilih yang paling
mudah, paling cepat, karena waktunya hanya 1 minggu ya. Untuk tugas kelompok hanya 1 minggu. Nanti bisa konsultasi ke Bu Laila ya, lewat WhatsApp kalau belum paham. Oke, silahkan juga untuk inspirasi penyelesaian IPA dibaca tentang ilmu biologi, fisika, dan kimia. Dan untuk yang tugas individu ini tentang keterampilan proses sudah dijelaskan di video ya, tentang pengamatan, kemudian membuat inferensi dan mengkomunikasikan pengamatan dengan 5 indera. Silahkan kalian lakukan sendiri di rumah. Tulis secara individu ya prakteknya. Misal kalau di sini mengamati makanan yang ada di rumahmu, tidak harus kue ya, makanan yang sifatnya manis tentunya. Teksturnya beda-beda tidak masalah, misal ada wafer, kemudian ada kue, ada bolu, atau yang lainnya. Silahkan dicoba, dilihat ini apa warnanya, misal warnanya merah, kemudian baunya wangi atau bau jeruk atau bau apa segar, kemudian diraba itu kasar atau halus, kemudian dirasa manisnya manis sekali atau kurang manis, terus didengar apa crispy atau tidak, keras. Kemudian manakah yang menurut kamu paling manis? Silahkan dikomunikasikan, ditanyakan ke keluarga atau orang tua yang ada di sekitarmu ya, sama atau tidak, dan hasilnya bisa disampaikan di foto lalu dikirimkan ke Google Classroom. Besok pertemuan selanjutnya minggu depan akan kita bahas ya, jadi mengkomunikasikannya minggu depan. Oke, untuk aktivitas pembelajaran tambahan ini sifatnya tidak wajib, boleh kalian lakukan, kalian baca pelajari sendiri ya untuk tambahan. Tapi untuk rangkuman silakan dibaca, dan tes formatif silakan dikerjakan karena sudah ada kunci jawabannya. Dikerjakan dulu, nanti dicocokkan sendiri. Kalau betul semua berarti kalian sudah paham. Kalau masih banyak yang salah berarti harus diulangi lagi membacanya gitu. Cukup sekian dari Bu Laila. Nanti jika masih banyak yang belum paham bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.